komputernya pun atau PC atau laptopnya juga mempunyai spesifikasi yang sudah ditentukan. Dia speknya itu gaming karena prosesnya dia mengolah berupa foto. Jadi foto itu nanti akan digabungkan dan ini juga bentuk premaknya. Jadi di lapangan itu yang dipasang GCP itu di lapangan akan kita pasang premak atau terpal. Jadi terpalnya itu bentuknya silang akan kita pasang di lapangan karena itu yang akan membentuk peta foto untuk memenuhi koreksi atau toleransi yang ditentukan. Ini adalah contoh jalur terbangnya. Nah, ini bentuknya itu dia horizontal atau misalkan kalau di Trenggalek itu kebanyakan arah mata angin itu dari utara ke selatan atau sebaliknya, nah itu yang akan kita gunakan. Jadi terbangnya pesawat itu mengikuti jalur warna kuning itu tadi, Bapak. Makanya seperti yang Pak Agung sampaikan tadi, kami pada waktu menerbangkan pesawat ini sangat bergantung dengan cuaca. Makin cuacanya cerah, maka foto pewarnaannya yang akan makin mempengaruhi tingkat kecerahan daripada foto tersebut. Kalau cuacanya mendung, walaupun belum turun air hujannya, itu kalau kita foto, kita paksakan, kita terbangkan, hasilnya juga beda dengan pada waktu wilayah tersebut sangat terang sekali. Karena pancaran sinar matahari itu sangat mempengaruhi terhadap komposisi pewarnaan pada waktu penerbangan pesawat. Ini adalah lisensi dari pesawat kami dan juga dari pilot kami. Sudah diakui oleh Kementerian Perhubungan. Ini adalah nanti ada tata caranya, dan ini adalah tahapan tadi, tahapan kegiatan ini dimulai dari kita berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian di pemangku wilayah desa, dan dari desa nanti mau diinformasikan minimal tempat lokasi penerbangan pesawat yang lapang yang terbebas dari jembatan pohon-pohon yang tinggi. Kemudian nanti akan kami minta bantuan dari pihak desa, Pak Lurah atau Bu Lurah, nanti mohon ditugaskan perangkat desa untuk membantu kami pada waktu pemasangan patok GCP. Nah, patok GCP ini Bapak Ibu sekalian yang akan mengkoreksi ketelitian foto udara itu tadi. Maka karena pemasangannya ini sudah memenuhi spesifikasi, jadi ketika kita taruh itu bisa jadi di tanah negara, tanah masyarakat, ataupun tanah kas desa. Maka dari itu ketika nanti posisinya itu ada di tanah warga, nanti kami mohon bantuannya untuk diizinkan. Karena ini umurnya mungkin kurang lebih 2 minggu. Jadi kalau lepas 2 minggu, monggo nanti kalau kami nggak kembali lagi untuk mencabut, dari pemilik tanahnya untuk dicabut silahkan, itu nggak apa-apa. Kenapa kok 2 minggu? Bisa jadi ketika kita olah ternyata hasil gambarnya belum memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh ATR BPN, maka kita harus mengulangi lagi di wilayah yang sama. Nah, ini adalah proses dari take off landing-nya dari pesawat kami, prosesnya, kemudian karena kami proses fotonya tersebut melalui komputer yang sudah speknya itu sudah versi gaming, karena membutuhkan RAM dan VGA yang tinggi speknya. Ini sudah prosesnya juga. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah contoh hasilnya dari foto udara itu tadi. Ini yang akan kami berikan ke pihak BPN, yang kemudian akan diserahkan ke Bapak Ibu sekalian untuk mendata bidang-bidang tanah Bapak Ibu sekalian di masing-masing wilayah desa. Ini secara ukuran kertasnya bisa 0, nanti bisa dicetak karena ukurannya besar, itu akan terlihat pendetilan detail dari masing-masing bidang, baik bidang persawahan maupun pekarangan. Nah,
Makanya ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Agus sebagai koordinator tim, yang mana kami sudah membuat usulan jadwal ke Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin menggambarkan apa memberi contoh seperti ini. Contoh, nah ini adalah pada waktu proses pemetaan foto udara. Jadi foto itu akan berjalan terus, dia akan memfoto banyak sekali foto-fotonya, bahkan dia benda bergerak pun dia tidak akan bergeser atau tidak akan buram. Di sini terlihat ada tower, nah itu karena dia tingginya harus melebihi dari 120, karena kalau kita di bawah itu bisa jadi nanti ada halangan-halangan seperti ada tower, ada sutet, nah itu makanya kita hindari seperti itu tadi. Ini adalah gambarannya ketika kita menerbangkan pesawat dengan melandingkan atau menurunkan. Itulah bedanya dengan drone yang video dengan drone pemetaan, karena drone wifi pemetaan ini dia jangkauannya itu panjang sekali, bisa sampai 40 menit, dan jangkauan sekali terbangnya dia bisa sampai lebih dari 100 hektar. Nah, ini adalah gambarannya Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi ke jadwalnya. Nanti akan dijelaskan Mas Agus terkait penjadwalan. Nanti mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, monggo Mas Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Agung dan Bu Ratna dari BPN yang saya hormati, serta Bapak Kades-Kades dari 14 desa atau yang mewakili yang saya hormati juga. Perkenalkan, nama saya Agus, kami tim dari KJSB Nanang yang akan melaksanakan foto udara di desa-desa Bapak semua. Kami akan menambahkan jadwal, menawarkan jadwal kepada bapak-bapak semua terkait dengan foto udara yang akan kami lakukan di desa-desa jenengan. Kami akan bagikan screen terkait jadwalnya. Okay. Nah, ini Bapak, jadwalnya sudah terlihat di layar jenengan, nggih? Belum, Mas. Geser sedikit. Geser sebentar. Nah, ini. Sampun Bapak-bapak, sudah terlihat? Jadi kami akan memulai dari jadwal tersebut. Kami mulai dari kecamatan yang paling utara, Bapak, dari Desa Surenlor dan Desa Depok, Kecamatan Bendungan. Kemudian kami menuju ke selatan barat, Melinggis. Kemudian balik lagi ke timur di Kecamatan Pogalan.
Itu 2023 apa 2024, Pak? 2024. 2024, Bapak. Oh iya, mohon maaf Bapak. Ini kami untuk tahunnya nanti kami revisi lagi. Ini tahun 2024. Oke, siap. Terima kasih. Kalau tanggalnya sudah sesuai, ya. Jadi Kecil-kecil, Pak. Kalau apa dibacakan ya jadwalnya? oke Bapak, kami akan membacakan. Kalau memang di screen kurang terlihat jelas, ya. Ya, kurang terlihat, Pak. Oh iya. Untuk desa yang pertama, Surenlor, Kecamatan Bendungan, itu kami menjadwalkan hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Kemudian Depok, itu Selasa tanggal 30 Januari 2024. Jadi kami prediksi dalam sehari itu kami bisa melaksanakan pemasangan patok GCP ICP dengan komposisi satu tim terdiri dari 4 orang, Bapak. Dengan catatan cuaca mendukung, tidak terjadi hujan. Apabila terjadi hujan, kami akan menjadwalkan ulang dengan memberitahu, menginformasikan kepada Bapak semua pada malam harinya. Saya lanjutkan Bapak, nggih. Untuk Depok, yang tadi untuk Surenlor kami jadwal 29 Januari 2024. Kemudian Depok 30 Januari 2024. Melinggis, Kecamatan Tugu 31 Januari 2024. Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, Kamis 1 Februari 2024. Kemudian Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, hari Kamis, ini kami laksanakan 1 hari karena Wonocoyo dan Pogalan ini berdekatan. Akan kami lakukan dalam 1 hari bila cuacanya mendukung, yaitu hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024. Kemudian di hari Jumatnya, tanggal 2 Februari, kami beranjak ke Jajar Gandusari. Selanjutnya, di minggu yang sama, hari Sabtunya, kami akan melakukan pemasangan patok GCP-nya di Jati, Kecamatan Karangan, dan Linjon, Kecamatan Suruh. Untuk hari Sabtu ini kami perlu informasi Bapak-Bapak semua, untuk pendamping dari desa ini kalau hari Sabtu siap, gitu. Untuk hari Sabtu. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Jadi untuk hari Sabtunya, hari Sabtu minggu pertama di bulan Februari, kami jadwalkan 2 desa, yaitu Jati Kecamatan Karangan dan Linjon Kecamatan Suruh. Kemudian di 3 Februarinya, di 2 Februarinya, yaitu hari Jumat, kami melaksanakan di Jajar Gandusari. Kemudian tanggal Jati dan Linjon tanggal 3 Februari, hari Sabtu. Kemudian Minggu itu libur, kemudian lanjut lagi di hari Senin. Kita kembali ke Wonorojo Gandusari. Kemudian lanjut Selasa 7 Februari, kita ke Senden Kecamatan Kampak. Kemudian tanggal 8 Februari, kita ke Desa Dongko, Kecamatan Dongko. Kemudian 9 Februari, hari Kamis, ke Desa Ngulung Wetan, Kecamatan Munjungan. Kemudian hari Jumatnya, ke Desa Sobo, Kecamatan Munjungan. Dan terakhir 11 Februari kita ke Panggul, Kecamatan Besuki.
Kemudian dapat kami infokan kepada Bapak-Bapak Kades semua bahwa penjadwalan ini bisa molor, bisa tetap. Untuk itu kami mohon kepada Bapak-Bapak apabila kami berada di desa yang jangkauannya dari kota Trenggalek ini jauh seperti Munjungan, kemudian Dongko, kami mohon Bapak-Bapak menyediakan kami untuk tempat inap daripada kami harus kembali lagi dan itu waktunya sudah malam dengan cuaca yang hujan seperti itu. Kami mohon kerelaannya Bapak-Bapak untuk menyediakan tempat inap bagi kami. Siap Pak, bisa dikondisikan. Ya, terima kasih. Untuk penjadwalannya Bapak-Bapak dari yang kami share, ada yang setuju atau tidak setuju, kami bisa rubah, bisa request kepada kami bila ada halangan di desa-desa. Kalau ini dirasa sudah cocok, penjadwalan akan kami lakukan mulai hari Senin depan. Dan Bapak-Bapak perlu perhatiannya bahwa untuk penjadwalan ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan foto udara di mana kami akan memasang patok ICP atau GCP sebagai titik referensi untuk detailnya foto. Jadi kita belum menerbangkan pesawat, Bapak-Bapak, tapi kami memasang patok dulu sebagai tanda nanti untuk ketelitian foto kami yang akan kami pasang patok dan remak berupa terpal yang kami pasang silang seperti yang foto di share Bapak Nanang tadi. Kemudian kami mohon didampingi kepada Bapak-Bapak desa untuk sedianya menyediakan 4 pendamping karena kami ada 4 orang yang berjalan di setiap desa untuk menuju titik-titik yang sudah kami rencanakan. Kemudian seperti yang disinggung di depan tadi, karena titik-titik ini letaknya bisa saja di pekarangan rumah warga, mohon nanti dari Bapak-Bapak pendamping desa untuk mengizinkan bahwa patok dan premak ini akan kami pasang sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu, monggo nanti bisa dicabut langsung kalau kami tidak mengambilnya kembali. Terima kasih Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya langsung usul. Tidak diberi kesempatan untuk usul. Silakan kalau mau. Ini Mas Agus gini ya. Coba nanti jadwal ini kan baru yang diungkapkan dari Mas Agus dari tim KJSB Pak Nanang ini, Pak KJSB Nanang. Jadwal ini jadwal pemasangan titik kontrol lah, titik kontrol untuk nanti sebagai titik kontrol pesawat atau peta foto untuk merektifikasi atau mengolah datanya. Itu ya Mas Agus ya? Iya betul Bapak. Jadi kami pasang titik. Jadi yang ditayangkan ini baru nanti ini jadwal tim lapangan akan memasang titik-titik tugu atau titik atau tugu yang digunakan untuk mengkoreksi atau mengikat pesawat agar peta fotonya itu terkoreksi dengan bagus lah, memenuhi spesifikasi. Jadi fotonya bisa pesawatnya bisa memfoto pada titik-titik ini. Tapi kalau titik memang minimalnya 4 Mas Agus ya, minimalnya. Ya, Bapak. Tapi kalau lebih itu minimal ya. Kalau lebih banyak masalah Mas Agus, kan lebih bagus toh. Bukan Bapak, tim kami yang 4 yang akan mengerjakan titik-titik tersebut. Tapi di setiap desa itu kami
Insya Allah ada sekitar 12 titik Pak di setiap desanya. 12 titik itu GCP apa ICP? GCP ICP. Nah, berarti GCP 4, sisanya ICP. Betul Pak. Kalau posisinya ditambahi, kalau nanti coba anu ya, lebih dicermati kalau memang tidak diperlukan tambahan GCP-nya bukan ICP, tolong ditambahi baik. Siap Bapak. Ya, siap. Jadi kalau memang diperlukan GCP sebagai, karena pengamatannya kan beda nggih. Sekarang ketentuannya GCP 4 jam ya. Iya Pak. 4 jam untuk pengamatan, 1 titik 4 jam. Jadi pengamatan, kalau ICP kan hanya 1 jam setengah. 20 menit ya, atau setengah jam lah. Ya, jadi ketelitian datanya akan lebih bagus di GCP-nya. Monggo lah dibentuk itu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, Mas Agus, itu datanya dirubah dulu tahunnya, nanti tolong di-share ke di-share di grup. Oh iya Bapak. Di-share di grup agar teman-teman para kepala desa ini tahu bahwa ada ada pengumuman bahwa tempat saya untuk bisa mendampingi pada saat pemasangan tugu itu saat itu. Tadi pada saat pemasangan tugu itu sekaligus pengambilan data yo. Iya Bapak, nanti ketika kami pasang titik ada tim satunya itu langsung melakukan pengamatan geodetik Pak. Iya. Pengambilan data geodetiknya ya langsung ya. Betul Pak. Iya. Jadi sekalian aja biar nanti bisa diolah lebih cepat datanya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi 1 hari itu seandainya 1 hari pejabat desa atau perangkat desa ataupun siapa yang ditunjuk oleh desa untuk mendampingi pemasangan GCP ICP-nya, GCP ICP dan pengambilan datanya itu sehari itu selesai. Tapi ya itu tadi Bapak jangan dicabut nggih, karena titik itu nanti akan difoto. Jadi setelah dipasang, mohon dibantu untuk dikawal lah keamanannya titik-titik itu, karena pada saat nanti difoto titik-titik itulah yang mengkoreksi hasil datanya. Jangan tadi dipesan minimal 2 minggu ya. Minimal 2 dari minggu. Pemotretan ya. Dari pemotretan. Jadi difoto, diolah datanya, segala itu 2 hari. Nanti kalau 2 minggu hasilnya kurang bagus, akan diterbangkan kembali pesawatnya pada area-area mana yang kurang bagus hasilnya. Makanya saya mohon bantuan dari pihak desa untuk bisa membantu kami mengawal kondisi titik-titik itu agar tidak hilang setelah dipasang. Terus setelah difoto dalam eskalasi waktu 2 minggu itu tidak hilang. 2 minggu tidak hilang karena nanti begitu diolah kalau hilang begitu diolah mau menerbangkan lagi harus merubah titik-titik lagi. Ini yang kami mohon bantuannya dari semua desa, para kepala desa. Nanti di-share Mas Agus, dibenahi tahunnya 2024. Nanti di-share aja untuk itu. Gitu nggih Pak. Kalau ada pertanyaan monggo Bapak, apapun kondisinya nggih. Nanti kalau masalah pembiayaan nanti biar dari TU yang bisa menjelaskan. Mohon izin Pak Agung bertanya dari Besuki Panggul. Oke, nggih Pak. Monggo. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Yang pertama untuk pelaksanaan kegiatan pemasangan patok tadi GCP ya. GCP ataupun ICP di desa itu kira-kira apakah kegiatannya memakan waktu 1 hari atau mungkin bisa lebih. Kemudian yang kedua, pertanyaan kami tadi dijelaskan bahwasannya minimal dalam 1 desa ada pemasangan titik kurang lebih 12 titik. 12 titik itu tadi juga sempat dijelaskan bahwa kemungkinan untuk pemasangan titik-titik yang direncanakan kemungkinan ada berada di tanah, mungkin di tanah warga
Kemudian apakah tidak menutup kemungkinan itu titik yang direncanakan juga jauh dari rumah warga ataunya jauh dari pemukiman. Yang artinya tadi Pak Agung dijelaskan bahwa otomatis kami dalam jangka waktu 2 minggu harus menjaga patok-patok tersebut paling tidak untuk agar tidak hilang ataupun terjaga ketetapan titiknya. Jadi yang kami tanyakan, apakah titik yang dipasang itu ada kemungkinannya, kalau tadi sudah dijelaskan, bisa juga nanti di tanah warga atau juga mungkin juga jauh dari pemukiman. Jadi biar kami bisa mengkondisikan mungkin sebelum agenda pemasangan, apakah kami bisa diberitahu desa titik-titik mana yang kira-kira ini kebetulan bertempatan di tanah warga si A atau si B. Jadi jauh-jauh hari kami bisa sebelum agenda pemasangan, jadwal pemasangan, kami bisa memberitahukan ke warganya. Barangkali seperti itu Pak sementara. Terima kasih. Monggo Mas Agus dijawab, bisa dijawab, ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Budianto dari Besuki Panggul. Iya. Jadi gini Bapak, dalam kegiatan sehari yang kita lakukan itu, jadi kalau pemasangan titik-titik yang kami rencanakan, insya Allah akan kami share dulu ke grupnya nanti, titik-titik yang ada, nanti jenengan bisa langsung melihat posisi titiknya itu berada di mana. Kemudian titik itu memang bisa jauh dari pekarangan warga, karena kami titiknya menyebar dari dalam satu desa itu, kami harus mempunyai titik ikat yang mengikat dari luasan desa tersebut. Jadi tidak hanya di pekarangan warga saja, tapi bisa di sekitaran batas desa juga. Nah, kemudian dalam sehari kami kenapa menjadwalkan sehari? Karena kami berasumsi bahwa 12 titik itu akan bisa kami pasang dalam waktu 1 hari. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jadwal 1 hari itu bisa molor juga. Karena kondisi cuaca dan topografi yang mungkin kami belum mengenal lebih dalam topografi desa jenengan. Jadi di malam harinya, apabila kegiatan kami belum selesai di desa tersebut, desa berikutnya kami informasikan lebih lanjut. Jadi dalam 1 hari, kami memasang patok GCP-ICP beserta primatnya, kemudian kami lanjutkan yang lama itu Bapak, pengamatan titik tersebut menggunakan GPS geodetik Bapak. Jadi bukan hanya pemasangan patok saja, setelah patok kami pasang akan kami amati dengan GPS geodetik. Yang gambarnya tadi sudah di-share Bapak Nanang, yang ada segitiganya itu Pak, kaki segitiganya tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, hanya sekedar konfirmasi boleh ya? Sedikit. Boleh, monggo. Tadi saya lihat kan untuk rencana jadwalnya untuk Besuki Panggul kan tanggal 11 Februari ya. 11 Februari, betul. Tanggal 11 Februari 2024. Iya. Itu kalau tidak salah memiliki hari tenang sebelum masa pencoblosan ada. Jadi mungkin mudah-mudahan ya kami mudah-mudahan kegiatan tersebut bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Kalau nanti ada bisa kendala cuaca dan segala macam, jadwal itu bisa fleksibel. Ya kami intinya di Panggul siap mengikuti dan melaksanakan. Tidak usah khawatir nanti kalau misal panjenengan ke Besuki Panggul karena jauh ya dari Kabupaten Trenggalek. Ya suara ketang-ketang telo bakar, telo godok, siap lah. Ya, terima kasih. Oke, Pak Budi. Mungkin bapak-bapak yang lain, bila ada pertanyaan.
Oh Pak, Masih ada kira-kira Bapak yang perlu disampaikan? cukup Pak sementara Pak. Jelas nggih? Jelas. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Jadi kalau masalah itu masalah dari segi fisik ya. Tapi kalau dari segi yuridis nanti mungkin akan dijelaskan. Tapi saya sedikit menyinggung yuridis saja Pak untuk yang menuju ke sertifikatnya. Yang paling fatal, yang sering salah itu satu berkenaan dengan pembuatan surat pernyataan waris atau surat keterangan ahli waris. Ini yang sering fatal, paling fatal. Bapak harus diingat bahwa kadang-kadang seseorang itu punya tanah di desa Bapak, tapi tempat tinggalnya bukan di desa Bapak. Nah, ini yang kalau ada pembagian waris, surat pernyataan warisnya atau keterangan warisnya itu aturannya dibuat di desa di mana si pewaris atau pemilik tanah ini berdomisili terakhir. Contoh, apabila punya tanah di Depok Bedungan, tapi rumah pemilik tanahnya ini posisi di luar desa Depok Bedungan. Contohnya di desa Pundi, ya, Tugu. Nah, surat warisnya dibuat oleh diketahui kepala desa Tugu. Tapi pembagian warisnya boleh karena tanahnya di desa Depok Bedungan boleh dibuat oleh Kades Depok Bedungan atau di desa Tugu. Tapi kalau saya menyarankan untuk pembagian warisnya, pembagian hartanya tetap diletak tanahnya. Tapi kalau untuk surat warisnya, siapa ahli warisnya, itu aturannya tetap di mana si pewaris berdomisili terakhir. Tulisannya gitu. Nah, yang banyak kesalahan yang banyak, ahli waris menyatakan tetap diketahui kepala desa di tempat letak tanah, pembagiannya di letak tanah itu juga surat keterangan kematiannya juga dari letak tanah itu. Padahal meninggal dan berdomisilinya bukan di letak tanah itu. Nah, ini yang perlu dicermati ya Bapak Ibu, Bapak-bapak. Kalau berkenaan dengan yuridis yang sering keliru bahwa ahli waris ini warisnya dibuatkan di desa letak tanah, padahal orangnya bukan dari situ domisilinya. Mungkin itu Bapak-bapak yang kami. Yang kedua, kalau saya juga menemukan ini di tim saya, tapi tidak banyak. Pertama, tidak boleh dan haram hukumnya ada perbuatan hukum terhadap suami istri. Jadi suami menghibahkan ke istri itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Dalam ikatan perkawinan itu tidak boleh. Tidak boleh. Sangat tidak boleh. Jadi terus saya pernah menjumpai di salah satu desa saya, ada di surat pernyataan pengakuan dapatnya satu hibah dari begitu saya cermati, pemberi hibahnya itu suami, tapi suaminya meninggal, hibah ke istri. Tidak boleh itu, Pak. Tidak boleh. Jadi posisinya dalam perikatan masih dalam perikatan, meskipun suami atau istrinya mati, kalau dalam perikatan perkawinan itu tidak boleh ada perbuatan hukum. Jadi kalau memang itu
harta bawaan suami atau bawaan istri dan salah satu tidak menjadi ahli waris, kalau hibah itu berarti hibah dari anaknya. Hibah dari anak ke orang tua itu boleh, Pak. Jual beli dari anak ke orang tua boleh. Tapi suami istri itu melakukan hibah, jual beli itu tidak boleh. Ini yang sering keliru, yang sering banyak keliru di situ. Mohon dicermati ya Bapak Ibu, karena menyangkut nanti keabsahan. Begitu sampai di sini, loh ini kok hibah antara suami istri, ini ono jual beli antara suami istri, suratnya pengakuan. Dapatnya dari mana? Dari Suto, jual beli lah. Ternyata Suto itu suaminya, tidak boleh. Fatal itu Pak, fatal. Jadi posisinya dapat tanah dari Suto. Si Bu Mariam dapat tanah dari Suto tahun sekian, tahun 90 atau tahun 2000. Ternyata dan Suto meninggal tahun 2015. Ada surat kematiannya dari desa. Tapi begitu dicek, Suto ini suaminya Bu Mariam, tidak boleh Pak itu. Tidak boleh. Fatal itu. Itu saya pernah menjumpai di berkas-berkas, loh kok ngene? Ini yang fatal, ini yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak boleh ada perbuatan hukum terhadap pasangan hidup apabila mereka dalam perikatan perkawinan. Kecuali kalau cerai, beda. Yang boleh itu anak ke orang tua. Baik itu hibah, dari anak menghibahkan hartanya ke orang tua, atau orang tua menghibahkan anaknya ke harta ke anaknya, itu boleh. Waris ke anaknya. Anak menjual ke orang tua atau orang tua menjual ke anak, boleh Pak. Oh iya. Beda nggih, Bapak Ibu. Pesannya yang sering keliru di situ. Yang melihat dari yuridis dari itu. Yang paling fatal. Mungkin itu Bapak, kalau ada hal-hal yang pengen disampaikan, nanti masalah yuridis akan disambung lagi oleh tim yuridis Pak, atau masing-masing ketua tim. Kalau saya mengkomando untuk pengukurannya, mungkin saya akan roadshow, insya Allah roadshow mulai Februari juga lah, roadshow, karena kami harus menyiapkan ada kunjungan BPK tanggal 30-31 ke Trenggalek. Kami fokus menyiapkan ini, jadi setelah itu baru nanti mungkin bisa sowan hadir di desa Bapak Ibu sekalian untuk melihat perkembangan pemotretan udara, sekaligus nanti koordinasi dengan pengambilan data pengukurannya. Mungkin itu nggih Bapak Ibu, waktunya. Kalau memang sudah tidak ada, saya kembalikan ke Bu Ratna ya. Monggo Bu Ratna. Mama ayo pulang, aku lagi. Pak. Pripun Pak? Sudah tidak. Disampaikan. Kalau sudah ini Pak ya koordinasinya, terima kasih Bapak. Berkenaan dengan pembiayaan, kalau TU mau menjelaskan monggo, karena ini beda nggih antara Poldadan dan Pokmas, karena kemarin PHLN ini kembali lagi ke rupiah murni. Pembiayaan nanti mawon nggih Pak, di sesi tersendiri saja. Kita kan juga belum kita belum penyuluhan. Kita juga belum tahu Pokmasnya siapa saja. Mungkin nanti aja kalau setelah penyuluhan atau pada saat penyuluhan. Oke. Thank you. Terus ini bagi Pak Kades kalau misalnya nanti ada yang Pokmas yang sudah ditetapkan akan bantu proyek kita, boleh dimasukkan ke grup yang 14 desa. Kan Bapak bisa punya catatan linknya. Jadi kalau mau masuk saja dan japri saya, Bu tolong masukkan nomor ini. Tidak perlu karena sudah ada linknya. Nanti kan kita juga akan sortir kalau mau yang intens. Paling tidak yang bisa bantu Bapak Kades dalam berkomunikasi dengan kami. Asistennya lah, maksud saya asistennya. Jadi kalau diminta Zoom tuh kita berharap tuh bisa hadir semua. Pak Kadesnya nggak bisa, tapi asistennya ada yang mewakili. Siap. Nah, pada pihak KJS Genangan kalau ada lagi personil yang butuh dimasukkan, bisa langsung masuk ya Pak Gadi. Tadi bisa langsung masuk, sudah saya. Mas Gadi sama Agus sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.